Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Aryandi Gozali. Nomor induk mahasiswa 19104170121. Kelas F konversi, mata kuliah manajemen operasi 2. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi 2. Tugas tersebut diberikan dalam bentuk 11 pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan video dari YouTube yang telah ditonton dan diperoleh melalui tautan yang sebelumnya telah dibagikan oleh Bapak Adi Mursalin melalui grup WhatsApp. Selanjutnya, 11 pertanyaan yang harus dijawab adalah sebagai berikut. Pertanyaan ke-1 atau yang pertama adalah, apa judul video tersebut di atas? Jawabannya, judul dari video tersebut adalah Pertemuan ke-10 Part 1 Mencari Tabel Optimal Metode MODI. Pertanyaan kedua, siapa nama pembicara dalam video tersebut? Pembicara dalam video tersebut adalah Ibu Pramitya Ayunda. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa isi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut di atas? Jelaskan secara terinci. Jawabannya, pada video tersebut, topik atau materi yang dibahas oleh pembicara adalah pembahasan mengenai materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang salah satu model khusus dan memiliki karakteristik khusus, yaitu model transportasi. Dan pada video tersebut pula, untuk kategori model transportasi ini memiliki dua karakteristik, diantaranya satu, yaitu permasalahan tentang pemindahan barang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah supply and demand dari tempat asal dan tempat tujuan adalah selalu tetap dari waktu ke waktu. Dan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam model transportasi ini adalah dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menemukan tabel solusi awal yang dalam prakteknya menggunakan 3 metode, yaitu metode NWC, kemudian metode LC, dan VAM. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menemukan tabel solusi optimal dengan metode stepping stone dan metode MODI atau modify distribution. Pertanyaan yang keempat, apabila modelnya transportasi, apakah pemecahan masalahnya perlu digunakan metode simplex? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, tidak perlu. Tidak perlu menggunakan metode simplex dan metode grafis karena ada cara lain yang lebih mudah, yaitu dengan menemukan terlebih dahulu tabel solusi awal dan tabel solusi optimal. Pertanyaan yang kelima, ada dua tabel untuk memecahkan masalah transportasi. Sebutkan kedua tabel yang dimaksud tersebut dan jelaskan. Jawabannya, yang pertama adalah tabel solusi awal adalah tabel yang digunakan sebagai media untuk pengalokasian dan distribusi dalam bentuk data angka serta untuk memudahkan pengolahan data tersebut dengan tujuan dapat mengetahui solusi awal untuk memecahkan masalah model transportasi. Kemudian yang kedua adalah tabel solusi optimal. Tabel solusi optimal adalah tabel yang digunakan sebagai media dalam pengalokasian dan distribusi dalam bentuk data angka untuk kemudian diolah dengan tujuan dapat mendapatkan solusi secara optimal untuk pemecahan permasalahan model transportasi. Sebutkan pertanyaan yang keenam, sebutkan 3 metode yang digunakan tabel awal dalam memecahkan masalah transportasi dan jelaskan. Jawabannya, metode yang pertama yaitu metode NWC atau North West Corner. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Kemudian yang kedua adalah metode least cost atau biaya sel minimum.
Metode least cost atau biaya sel minimum merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah metode FAM atau Vogel Approximation Method. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk dialokasikan. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, sebutkan dua metode yang digunakan tabel optimal dalam mencari hasil optimal dalam memecahkan masalah transportasi, dan jelaskan. Jawabannya, metode yang pertama yaitu metode stepping stone atau batu loncatan. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial and error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Kemudian yang kedua adalah metode MODI atau Modified Distribution Method. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal itu menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Untuk metode MODI ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Kemudian, pertanyaan yang ke-8, coba Anda jelaskan langkah-langkah mengoperasikan metode transportasi NWC, least cost, FAM, stepping stone, dan MODI. Jawabannya, yang pertama, langkah metode NWC, yaitu pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Kemudian, alokasi jumlah maksimum sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Kemudian, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Kemudian, bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah langkah dari metode least cost atau biaya sel minimum. Langkahnya adalah yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Kemudian, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Selanjutnya, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Kemudian, sesuaikan kembali, cari total biaya. Kemudian yang ketiga adalah langkah dari metode FAM atau Vogel Approximation Method. Langkahnya adalah yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Kemudian, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Kemudian, dari baris atau kolom yang dipilih pada kurung 2, tentukan jumlah barang yang pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Selanjutnya, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply telah dapat terpenuhi. Nah, kemudian ulangi langkah 1 sampai dengan langkah 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah langkah dari metode stepping stone atau batu loncatan. Langkah yang pertama adalah misalnya menggunakan tabel awal dengan metode NWC. Selanjutnya,
Pilih segi 4 tak terpakai yang ingin dievaluasi. Cari jalur terdekat atau gerakan hanya secara horizontal atau vertikal dari segi 4 yang terpakai semula. Hanya ada satu jalur terdekat untuk setiap sel tak terpakai dalam satu pemecahan tertentu. Meskipun bisa memakai jalur batu loncatan atau sel tak terpakai secara sembarang. Jalur terdekat hanya ada pada sel yang dijadikan batu loncatan dan sel tak terpakai yang dinilai. Kemudian yang kelima, langkah dari metode MODI, yaitu yang pertama adalah tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Kemudian hitunglah nilai-nilai UI dan VJ untuk tiap baris dan kolom dengan menerapkan formula atau rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Kemudian hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Kemudian selanjutnya alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar atau KIJ yang paling negatif. Alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Selanjutnya ulangi langkah 2-4 sampai semua nilai KIJ positif atau 0. Pertanyaan ke-9, apa kepanjangan dari MODI? Jawabannya Modified Distribution atau distribusi yang dimodifikasi. Pertanyaan ke-10, bagaimana cara mencari tabel optimal dengan menggunakan metode MODI? Jawabannya, cek sel kosong. Apakah ada sel kosong yang bisa membuat Z menjadi lebih kecil dengan cara dibuatkan rutenya dan dihitung plus minnya. Apabila masih terdapat yang negatif, maka artinya alokasi terhadap sel kosong tersebut dapat menurunkan biaya, dan itulah yang dipilih. Kemudian pertanyaan ke-11, bagaimana pendapat Anda tentang dosen dalam menerangkan topik di dalam video tersebut? Mengapa dan apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video di atas? Jawabannya, tidak ada masalah dengan dosen dalam video tersebut. Hanya saja dalam menjelaskan materi, dosen tersebut sangat sedikit sekali memberikan analogi atau contoh konkret yang dekat dengan realita kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang disampaikan cukup sulit untuk dipahami. Dan dalam video tersebut, materi yang dijelaskan merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, dan sehingga proses pembelajaran menjadi tidak terstruktur dan membuat mahasiswa cukup sulit untuk memahami materi tersebut, khususnya bagi mahasiswa yang tidak mengikuti materi tentang model transportasi ini dari awal. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan referensi di luar video tersebut. Karena untuk memperoleh pemahaman materi-materi sebelumnya juga diperlukan penjelasan oleh dosen terkait atau materi yang dijelaskan oleh dosen terkait agar lebih terarah. Yang saya dapat dari menonton video tersebut adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang salah satu metode untuk mengatur distribusi, khususnya metode transportasi MODI, serta langkah-langkah dan tahapan untuk memecahkan permasalahannya dengan metode transportasi. Sekian jawaban dari 11 pertanyaan yang merupakan tugas dari mata kuliah manajemen Operasi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.